Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yunsakhu qaumun min hadhihi al-ummati fi akhiriz zaman qiradatan wa khanazir. Qalu ya Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Qala bala wa yasumuna wa yusalluna wa yahujjun. Qalu fama baluhum? Qala ittakhadul ma'azif wad-dufufa wal qainat fabatu ala syurbihim wa lahwihim fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa qanadir. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah bersabda, akan menimpa kaum atau akan terjadi di tengah-tengah kaum ini, di tengah-tengah umat ini nanti di akhir zaman, orang-orang yang berperilaku seperti kera dan babi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah? Apakah karena mereka itu tidak bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu benar-benar utusan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, bala, bahkan. Wa yasumun, mereka itu adalah orang-orang yang rajin salat, puasa. Wa yusallun, dan salat. Wa yahujjun, bahkan mereka itu orang-orang yang berkali-kali menggunakan atau melaksanakan ibadah haji.
Qalu fama baluhum. Kalau begitu apa yang mereka lakukan ya Rasul? Apa yang menimpa mereka sehingga keluar dua kalimat tadi, qiradatan wa qanazir, kera dan babi. Qala, Rasulullah berkata, ittakhadhul ma'azif. Mereka itu orang-orang yang menjadikan ma'azif. Apa itu ma'azif? Musik. Wad-dufuf, gendang, rebana. Wal qainat, para biduan. Fabatu ala syurbihim, dan mereka habiskan malam-malam mereka dengan minum-minuman. Walahwihim, dan larut di dalam perbuatan yang melalaikan atau permainan. Fa asbahu, maka pada pagi harinya, wa qad musikhu, jadilah mereka itu qiradatan wa qanadiran, jadilah mereka seperti kera dan babi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hadis yang sangat keras peringatannya kepada kita semua, bahwa akan ada nanti manusia yang berperilaku seperti hewan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hewan yang dua ini yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah hewan yang sangat serakah. Yang pertama, kera. Kita lihat kera itu kalau dikasih makan, dia tangkap dengan tangan kanannya. Kalau dikasih lagi, yang di tangan kanannya masih ada, akan dia tangkap dengan tangan kirinya. Kalau dikasih lagi, ini yang di tangannya dimasukkan dulu ke dalam mulut, taruh sebelah kanan. Dikasih lagi, akan dia masukkan lagi ke dalam mulut, taruh sebelah kiri. Dikasih lagi, dia akan masukkan ke dalam mulutnya, diletakkan di tengah-tengah. Dikasih lagi, ditangkap lagi makanannya, diletakkan di kakinya. Dikasih lagi, masih tetap akan diterimanya dan diletakkan di kaki yang satunya lagi. Dikasih lagi, masih tetap akan dia berikan, sekalipun yang di tangannya itu akan jatuh kembali. Itulah kera. Itulah monyet. Jadi orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia ahli puasa, sekalipun dia ahli salat, sekalipun dia orang yang berkali-kali melaksanakan ibadah haji, tapi dia condong kepada tiga hal. Yang pertama, larut dalam nyanyian dan tarian. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memperturutkan syahwatnya terhadap makanan dan minuman. Dan yang ketiga, orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan lahwun, sesuatu yang mungkin bermanfaat baginya, akan tetapi melalaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sudah berperilaku seperti itu, maka yang akan muncul adalah qiradatan wa qanaziran. Apa bedanya kalau dari segi kondisi fisik antara kera dengan babi, itu jelas jauh bedanya. Tapi dari segi perilaku, ini hampir sama.
Kalaulah babi itu kita lihat cara dia mencari makan itu, Bapak dan Ibu. Ketika makanan yang baik sudah tidak dia punya lagi. Ketika dia sudah tidak memiliki makanan yang bisa untuk dia makan, maka dia akan berusaha mengeluarkan kotorannya dan kemudian ia akan makan kotorannya itu. Itulah babi. Jadi babi itu kalau tidak ada yang bisa dimakannya oleh kotorannya akan dimakannya sendiri. Babi itu akan makan sekenyang-kenyangnya sehingga dia bisa muntah. Dan ketika tidak ada makanan lagi muntahnya itulah yang akan dia telan kembali. Artinya apa nih? Akan ada sekelompok orang nanti yang tidak mempedulikan urusan makan dan minum. Dari mana ia dapati makanan itu, dari mana ia dapati minuman itu, sekalipun ia harus memakan kembali pemberiannya. Ada orang-orang yang suka menolong, tapi dibalik dia menolong itunya menggolong. Inilah beredarnya maraknya hari ini bank-bank empe 6. Pinjam sampai pulang 6. Itu orang yang memakan kotorannya sendiri seperti babi. Dia tolong orang lain, tapi dibalik dia menolong itu, dia mengambil manfaat, dia menghisap darah, dia memeras keringat saudaranya sendiri. Jadi orang kalau sudah larut dalam ma'azif wad-dufuf wal qainat, ini orang-orang yang sudah tidak lagi mempedulikan persoalan halal dan haram. Orang kalau sudah kecanduan nyanyian, kecanduan tarian, kecanduan alat-alat musik, kecanduan makanan dan minuman, kecanduan permainan. Coba lihat orang-orang yang larut dengan permainan hari ini. Apa yang tidak mereka lakukan? Mencuri dilakukan, menipu dilakukan. Orang yang gemar dengan permainan tuh, orang yang cip-cipan tuh hari ini. Ane tidak dikerojokan untuk membeli chip itu. Orang yang slot-slotan mah, apa yang mereka tidak lakukan untuk dapat bermain slot lagi? Itu lahun. Perbuatan yang barangkali untuknya ada manfaat tapi telah melalaikan ia dari tugas kewajiban baik kepada istri dan anak-anaknya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang kecanduan permainan, setiap orang yang kecanduan game, itu biasanya melalaikan kewajibannya kepada keluarga, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sholat, padahal mereka berpuasa. Orang kalau sudah kecanduan hiburan, coba lihat perilaku mereka akan seperti qanazir. Apakah? Kan alasannya cari nafkah ini. Alasannya mencari nafkah, dia menghidupi keluarganya. Tapi cara dia mencari nafkah itu merugikan orang lain. Banyak telinga yang peka. Banyak hati yang rusak gara-gara perbuatan mereka. Banyak orang yang dirugikan. Tapi ketika hal ini disampaikan kepada mereka, mereka menganggap bahwa dakwah itu terlalu keras. Islam itu terlalu kaku. Padahal mereka tidak memikirkan akibat yang mereka telah buat itu untuk masyarakat sekitarnya. Coba lihat tempat-tempat hiburan hari ini. Tempat-tempat nyanyian hari ini.
tempat-tempat orang berkumpul hari ini, persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan katakan saya yang membicarakan, yang mengatakan ini adalah nasihat wasiat Rasul kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittakhadul ma'azif wad-dufuf wal qainat. Mereka itu menjadikan musik, gendang, rebana, biduan-biduan sebagai kebiasaan hariannya. Bahkan ada orang yang cari hidup dengan menggunakan metode ini. Ada orang yang cari makan dengan memanfaatkan ma'azif, dufuf, dan qainat ini. Dan tidak segan-segan mereka lakukan itu di tengah-tengah perkampungan kaum muslimin. Kok lakukan di tengah rimbo itu masih dikatakan ya, kan hanya orang-orang tertentu yang akan datang ke situ. Orang-orang yang memang niat mendurhakai Allah yang akan datang ke situ. Tapi kalau ini dilakukan di tengah-tengah perkampungan, dan tidak ada satupun dari kaum muslimin ini yang keberatan, yang akan muncul perilaku manusia berikutnya karena ulah perbuatan mereka ini. Dua kata Rasulullah. Yang pertama qiradatan, kera ataupun monyet. Dan yang kedua khanaziron, babi. Itu penyakit yang akan muncul setelah itu. Manusia-manusia tak beradab. Manusia-manusia tak punya sopan santun. Manusia-manusia serakah. Manusia-manusia tak punya malu. Dan manusia-manusia yang tak peduli tentang persoalan halal dan haram. Kita tanggung bisu akibatnya itu Bapak Ibu. Nah, ini orang-orang seperti ini kata Rasulullah, sekalipun mereka puasa, sekalipun mereka sholat, sekalipun mereka haji, sekalipun, tapi dalam pandangan Allah dan Rasul mereka itu tidak banyak qiradatan wa khanaziran. Tidak usah diulang lagi artinya apa itu qiradatan wa khanaziran itu. Sakit hati undang-undangnya. Jadi hamba Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan kita, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun. Bukan hanya di puasa saja. Kalau di puasa Ramadan memang tak ada tuh yang permainan, yang hiburan seperti itu, tidak ada, dihentikan. Tapi begitu Ramadan selesai, oh bangkit lagi. Ali radhiyallahu ta'ala an, beliau mendefinisikan takwa itu seperti apa. Ini diwasiatkan oleh As-Syaikh Uthman Al-Khamis. Apa kata beliau? Qala Ali radhiyallahu ta'ala an, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil. Sesungguhnya yang disebut orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut setakut-takutnya kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika dia sendiri, baik ketika di tengah-tengah masyarakat ramai, baik ketika dia berada di rumah,
atau ketika berada di tempat kerja, pokoknya di mana saja orang yang senantiasa memelihara rasa takut kepada Allah, inilah orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Jadi takwa itu bukan atribut. Takwa itu bukan simbol. Berapa banyak orang yang pakai peci, pakai gamis, tapi apakah dijamin orang yang atribut pakaian hariannya seperti itu orang yang bertakwa? Lah, tidak. Tidak ada jaminan. Sebab hakikat takwa itu adalah hati yang penuh dengan rasa takut. Kita lihat anak muda, pakaiannya biasa-biasa saja. Hanya pakai kaos oblong, pakai celana jeans. Tapi ketika dia menundukkan kepalanya, mungkin dugaan orang, nih anak nih ngapain? Anak colieknya di pajago gini kok. Ternyata dia sedang menghayati dan mentadabburi Al-Quran. Penampilan boleh jadi seperti itu. Tapi ketika hatinya beriman, ketika hatinya bertakwa, hatinya takut kepada Allah, itulah orang yang benar takwanya. Berapa banyak orang yang atribut keislaman ada di tubuhnya, tapi duduknya di tempat-tempat orang yang berkumpul nyanyi-nyanyi dan nari-nari. Padahal baru saja pulang salat. Saya lihat ada beberapa orang yang begitu pulang dari masjid, duduknya di tempat nyanyi. Malah pengurus masjidnya yang ikut di sana. Wal-iyazubillah. Ini mau jadi apa umat ini kalau pengurus masjid duduknya di tempat nyanyian? Mau digimanakan itu? Makanya orang tidak senang dengan dakwah saya karena saya menyampaikan hal ini. Dan tidak ada pendakwah hari ini yang mau menyampaikan hal seperti ini. Kenapa? Takut dihujat masyarakat. Bapak Ibu, biarlah kita dihujat 1000 orang bodoh, tapi jangan dibantah 1 orang yang berilmu. Biarlah 1000 orang bodoh yang mencaci kita, jangan sampai 1 orang alim yang menghina kita. Itu prinsip hidup, Pak. Dan apa gunanya kita disanjung oleh 1000 bahkan 1.000.000 orang jahil, tapi orang alim meninggalkan kita. Orang-orang jahil ya cocoknya tuh Pak, dakwah na golak-golak, na lucu-lucu, asa pulang dari pengajian baca kau bundeh lucu bona. Apa yang ibu bapak dapatkan dari dakwah itu? Menambahkah ketakutanmu kepada Allah, kedekatanmu serta kelurusan ibadahmu? Sekalipun kalimat-kalimat yang disampaikan itu rasanya membuat dadamu sesak, pikiranmu kacau. Tapi yakinlah ketika kita menerima hal itu, sesungguhnya hidayah sedang berproses di dalam diri kita. Tapi ketika kita dengarkan ceramah cuman tertawa, terbahak-bahak sampai sakit-sakit poruiknya. Pulang mengajilah, ini sakit poruik. Bajanya, ya lucu bona ustaz tu cakap sampai sakit poruik dia ngolak dia. Tapi yakinlah ketakwaanmu tidak akan pernah bertambah, ilmumu tidak akan pernah bertambah. Jadi hamba Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu. Kata Imam Ali radhiyallahu taala an, at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwa itu adalah orang yang benar-benar memelihara rasa takut kepada zat yang maha agung, baik ketika dia sendiri ataupun di tengah-tengah keramaian. Itu takwa. Bagaimana dengan perilaku seorang anak kecil yang sedang mengembala kambing didatangi oleh Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, wahai anak muda, berikan aku susu kambingmu itu, aku haus.
Kata anak muda itu, tidak bisa Tuan. Kalau hanya untuk sekedar minum, saya berikan. Jadi anak ketik kecil yang umurannya sekitar 9 atau 10 tahun. Ketika dilewati oleh Amirul Mukminin, kemudian dia minta dikasih air minum, maka oleh anak muda ini diperas susu kambing diberikan. Sebab air susu yang paling bagus untuk kesehatan manusia sesungguhnya adalah susu kambing, bukan susu sapi. Tapi kita kan sudah terlalu dicuci otak kita oleh orang-orang Eropa. Yang pertama, supaya kita menghilangkan syariat terhadap hewan yang bernama kambing. Dan yang kedua, supaya bisnis mereka lebih lancar. Kenapa? Karena sapi ini ketika itu bahkan mungkin sampai dengan hari ini banyak didatangkan dari Eropa, negara-negara Eropa. Jadi ketika anak muda ini memberikan minuman kepada Amirul Mukminin, kemudian diminum. Setelah diminum, dia berkata, terima kasih wahai anak muda. Terima kasih nak. Kemudian komunikasi dilanjutkan, apakah ini kambingmu? Tidak Pak. Ini saya hanya sebagai pengembala yang menerima upah dari majikan saya Pak. Oh, berapa banyak jumlah kambingmu ini? Saya tak tahu Pak. Nah, itu malu aja. Kau tidak tahu jumlah kambingmu? Tidak. Tidak tahu Pak. Kenapa bisa begitu? Karena ketika saya diserahkan amanah untuk memelihara kambing ini, majikan saya mengatakan, nih kambing saya sadona nampak kok kambing awak kok yang di dalam pekarangan ini, kata majikannya. Dan saya tidak tahu berapa jumlahnya, silakan hitung sendiri. Kata saya, kalau bapak saja sebagai pemilik tidak tahu untuk apa saya tahu. Sebab kalau saya tahu nanti malah repot Pak. Payah awak dinyo kalau tahu. Barang itu, yo kalau awak tahu jumlahnya pagi di lope ka dietong dulu bikoda. Beko sore ka dikurang ka dietong pula cukup atau indah. Jadi kalau lah bapak mengatakan bapak tidak tahu, ya saya lebih baik tidak tahu. Karena ada zat yang maha tahu, cukup dia saja yang tahu. Kalau mau itu ya mantap tuh kata yang punya kambing. Jadi sejak saya diamanahi, pokoknya yang saya tahu nih, yang di dalam pekarangan ini seluruhnya, inilah kambing majikan saya. Kalau begitu kata Amirul Mukminin, ini kesempatan besar buatmu mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu caranya Pak. Kan majikanmu tidak tahu nih berapa jumlah kambingnya. Iya. Bagaimana kalau saya beli kambingmu ini beberapa ekor? Kan majikanmu tidak tahu. Saya beli kambingmu ini, kau simpan uangnya, kau manfaatkan untuk kepentingan dirimu, kan majikanmu tidak tahu. Kata anak cako, yo sebenarnya tawaran bapak itu ya rancak, menarik. Majikan saya tidak tahu. Andaikan saya jual beberapa ekor dari kambingnya ini, majikan saya tidak akan tahu. Tapi beranikah Anda Tuan menjamin bahwa yang menciptakan majikan saya itu tidak tahu dengan perbuatan ini? Majikan saya memang tidak tahu, tapi yang menciptakan majikan saya itu, orang lain tidak tahu, hanya kita saja yang tahu. Tapi bagaimana yang menciptakan kambing ini tahu tidak dia perbuatan kita ini? Kalau Anda bisa menjamin bahwa Allah tidak tahu perbuatan kita ini, ambil semaumu, nggak usah bayar. Kalaulah anak seumuran 9-10 tahun diajarkan akidah semacam ini. Kalaulah anak-anak kita mulai diajarkan, mulai dikenalkan akidah semacam ini,
betapa indahnya bangsa kita ini untuk ke depannya. Ya Bapak Ibu, yang susah itu kan mencari orang yang bukan orang pintar ya, bukan orang pintar. Tetapi yang susah dicari hari ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau orang pintar mahnya, sarjana itu setiap tahun ribunya yang dikeluarkan oleh pabriknya, universitas. Berapa ribu orang setiap tahunnya sarjana yang dikeluarkan. Hari ini jutaan sarjana malah tidak punya pekerjaan. Tapi karena mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika amanah diberikan kepada mereka, amanah ini akan mereka selewengkan. Ketika jabatan diberikan kepada mereka, mereka anggap jabatan itu adalah hadiah. Mereka anggap jabatan itu adalah harta ghanimah. Bahwa 15 macam penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana ke bumi ini. Salah satunya kata Imam At-Tirmidzi adalah ketika jabatan dan amanah dianggap sebagai harta ghanimah. Rampasan perang. Artinya apa? Jabatan dan amanah itu hanya dijadikan sebagai alat untuk bagi-bagi kesenangan dan kenikmatan. Itu yang disebut harta ghanimah. Pokoknya kalau lah duduk awak, kau membagi, saya kalau jual itu. Maka orang untuk mendapatkan jabatan, orang kalau ingin mendapatkan kedudukan rela menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Karena jabatan mereka anggap sebagai harta ghanimah. Hanya untuk jadi susah. Beceknya. Kadang-kadang untuk jadi RT saja. Saya pernah dakwah di Riau perbatasan, itu ada satu kampung di situ namanya Kubang Buayo di daerah Ujung Batu perbatasan dengan Pasaman. Saya diundang ke sana dakwah. Kebetulan di situ ada pemilihan RT. RT itu kan paling bawah sekali, Pak. Kalau di awak di Siko kan karena di sana kan sistemnya RT, kalau di Siko jorong namanya. Itu sampai terjadi kubu-kubu pendukung-pendukung. Dan mereka cerita, Ustaz, di sini untuk jadi RT saja bisa menghabiskan dana sampai ratusan juta rupiah. Nah, RT kok apa kau awak? Entahlah. Tapi untuk jadi RT saja orang bisa menghabiskan uang sampai ratusan juta rupiah. Itu untuk jadi RT. Bagaimana kalau RW-nya? Kalau di Siko setingkat walinya. Oh, ini luar biasa. Jadi orang untuk mendapatkan amanah itu kalau dia sempat mengeluarkan biaya banyak, yakinlah setelah ia menjabat. Pertama kali yang ada di otaknya bagaimana supaya bisa pulang modal. Nih bahaya. Penyakit kita kini itu Bapak Ibu. Penyakit kita hari ini adalah menganggap amanah itu, beban itu, tugas itu, jabatan itu sebagai harta ghanimah. Sehingga mati-matian untuk mendapatkannya. Waliyazubillah. Kemudian kata Imam Ali, wal amalu bit tanzil. Ini yang kedua nih. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya melalui Al-Qur'an dan contoh dari Rasul. Nah, itulah hakikat orang bertakwa.
Jadi orang-orang yang beramal sesuai dengan tuntunan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesuaikan amalan itu dengan tuntunan. Bapak Ibu, kalau kita mau beramal sesuai dengan tuntunan, sebenarnya hidup ini indah dengan sunnah. Indah. Beramal itu mudah dengan tuntunan sunnah. Tidak ribet. Itu kami baru saja mencontohkan. Yang orang anggap selama ini sulit, tapi begitu dijalankan dengan praktek sunnah mudah. Alhamdulillah mudah. Tapi coba kalau berbalut dengan tradisi dan kebiasaan. Memandikan jenazah mesti seperti ini tradisinya, mesti pakai ini, mesti begitu, ribet. Tapi coba jalankan dengan sunnah, pakai air mutlak, bersihkan tubuh si jenazah. Kan yang disebut mandi jenazah kan cuma seperti itu. Nina, kalau di kampung saya itu ada istilah pakai air 9. Air 9 namanya. Setiap orang nanti sedekah air 9. Setiap orang sedekah air 9. Kadang-kadang sampai 30-40 orang yang sedekah air 9. Itu jenazah disiram dengan air bercampur bunga. Terakhir itu, air terakhir itu biasanya kalau air bercampur kapur itu disebut oleh sebagian orang air 9 namanya. Ini nanti masing-masing orang bisa sedekah air 9. Entah dari 50 datangnya tuntunan sedekah air 9. Sehingga jenazah itu lama mandinya gara-gara sedekah air 9 inilah. Contoh lagi nih tradisi yang selalu dipertentangkan orang. Kalau bagi saya kalau tidak menyalahi syariat tidak masalah. Kalau tidak membelakangi syariat tak jadi masalah. Tapi kan kadang-kadang ini membelakangi. Malah menimbulkan pecah belah. Contoh mayat mau keluar rumah kaki dulu atau kepala dulu. Ini jadi bahan pertimbangan. Ini jadi bahan perdebatan. Padahal syariatnya bagaimana jenazah bisa segera dikuburkan. Mau kakinya dulu, mau kepalanya dulu. Tak ada tuntunan. Yang penting mayat mudah untuk dievakuasi. Mana orang baca kaki dulu. Kecilan surang dulu. Oh enggak, kepala dulu. Ini menghabiskan waktu berdebat dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada tuntunannya dalam pelaksanaan sholat jenazah. Dalam pelaksanaan mengurusi jenazah. Mana kadang-kadang ba'alah. Orang heboh-heboh model itu atau pas diam saja. Karena dibantah nanti urusannya jadi panjang. Oh itulah biasa kami model itu. Nah faktor biasa ini Bapak Ibu kalau tidak sesuai dengan syariat. Ini berbahaya nih kalau diteruskan. Tapi kalau ibadah itu sesuai dengan contoh mudah. Segala ibadah yang disesuaikan dengan contoh indah. Segala ibadah yang disesuaikan dengan contoh akan bermanfaat. Terasa manfaatnya bagi diri kita yang melaksanakan. Nih sebentar lagi nih. Ibadah yang paling dekat, ibadah besar yang paling dekat masanya untuk dilakukan. Yang pertama haji dan yang kedua kurban. Yang ketiga puasa Arafah dan yang keempat Idul Adha. Itu nanti kok banyak kok berbenturannya dengan faktor kebiasaan-kebiasaan. Orang anggap biasa tuh Bapak Ibu. Ini juga bagi kita para pengurus-pengurus kurban. Hati-hati jangan menukar istri orang dengan suami orang lain. Baca rohnya Ustaz tuh menukar bini orang dengan suami orang. Bapak Ibu, dalam hewan kurban itu kan dijelaskan bahwa kurban ini tunggangan. Benar tidak? Kurban itu tunggangan. Kurban itu tunggangan. Maka ulama tidak mau kalaulah satu hewan kurban itu ditunggangi oleh beberapa orang yang bukan mahram.
Sama maksudnya kok. Kalau masih bisa dipisahkan antara pekurban laki-laki dengan pekurban perempuan dalam praktek pelaksanaannya, tolong pisahkan. Jangan sampai perempuan yang bukan mahram dengan laki-laki satu kelompok dalam kurban. Karena kurban ini tunggangan. Bayangkan besok bini awak mendada-dada saja laki orang. Di atas tunggangannya. Di atas hewan kurbannya. Saya sudah sering sampaikan ini. Bahkan hampir setiap hendak pelaksanaan hari raya kurban. Usahakan perempuan satu kelompok dengan perempuan. Laki-laki satu kelompok hanya dengan laki-laki saja. Kecuali mereka ada hubungan mahram. Boleh. Dia satu keluarga, suami, istri, anak, cucu. Itu kan mahram. Tidak apa-apa satu hewan kurban. Tapi bagaimana dengan orang yang bukan satu mahram? Dalam praktek pelaksanaan penyembelihan sajalah berikhtilat. Terjadi percampuran laki-laki perempuan yang bukan mahram. Praktek menyembelih saja bekolah salah tuh. Boleh tidak laki-laki perempuan yang bukan mahram berikhtilat berkumpul? Tidak boleh. Nah, dalam prakteknya kalau ingin kita melaksanakannya sesuai dengan yang dicontohkan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa salahnya hanya menyusun kok? Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Rasanya tidak ada sulitnya itu, Pak. Sulit tak kira-kira mengatur itu? Di mana tak kesulitannya mengatur perempuan satu kelompok dengan perempuan? Laki-laki satu kelompok dengan laki-laki. Cuman kan kemarin-kemarin kita belum paham tentang konsep-konsep dasar hukumnya. Bahwa ini ibadah memang ibadah. Tapi dalam pelaksanaan praktek ibadah ada tuntunan. Ada tuntunan. Dua contoh nih. Ada orang yang tidak jadi kurban. Baru tidak jadi kurban Pak deh. Yo, kelompoknya lah cukup anggotanya ber-7 orang. Kami 5 orangnya. Kurang 2 orang lain. Jadi dia kurang 2 orang lain, tidak ada peserta tambahannya lain. Jadi ya batal lah kami ikut kurban tahun ini. Ini sudah musibah lah ini. Kenapa saya katakan musibah? Memangnya mesti sapi kurbannya. Bahwa kurban yang paling afdol menurut hukum dalam kajian-kajian kurban tentang hukum fikih di dalam kurban ini, bahwa kurban yang paling afdal justru dengan hewan yang bernama kambing. Satu keluarga satu kambing. Atau sapinya diperkecil. Atau biayanya diperbesar. Itu malu caranya. Yang 5 orang jago lah. Memenuhi biaya kuota yang 2 orang yang kurang itu apa salahnya? Pokoknya tidak gagal kurban. Kurang kuota kami 2 orang lain, tidak jadi kami kurban tahun ini. Cari kambing Bapak Ibu. Tidak dapat kambing jantan, beli kambing batino harga murah puluh segitu. Memangnya boleh mengorbankan hewan yang betina? Boleh, tidak masalah. Membiasakan yang tidak boleh sebab putus peranakan. Artinya hewan ternak kalau dibiasakan mengorbankan hewan betina, itu dikhawatirkan peternakan akan menjadi menurun, punah. Ya enggak apa-apa. Ya kalau dibuat kurbannya kambing Ustaz. Banyak orang yang tidak suka daging kambing. Bapak Ibu jangan diagih ke orang yang tidak suka. Kok itu pula yang dipikirkan? Banyak orang yang suka daging kambing. Coba ala Ustaz awak kalau ke daging kambing kok ya tidak satu rasanya dah. Bapak Ibu, daging yang paling rendah kolesterolnya justru kambing. Daging yang paling rancang untuk dikonsumsi itu adalah sebenarnya daging kambing. Cuman bumbu kita lah yang membuat daging kambing itu menyebabkan banyaknya penyakit. Kalau di Arab tuh cuman 2 orang si kuah kambing duduknya bertiga, habis dia bertiga.
1 ekor kambing 3 orang habis. 2 orang 1 kambing, Pak. Kambing guling. Kalau ladu 2 orang tuh kalau di macam awak di sikot sampai orang kali sate, di situ kan cuma kambing tuh bule-bule. Dipanggang. Kambing guling itu cuma 3 orang habis cik kambing ini. Enggak ada penyakit orang tuh. Cuman karena pikiran kita sudah diracuni oleh pemikiran Belanda dulu bahwa daging kambing ini bisa menyebabkan penyakit. Sampai kini jangankan makan kambing, mendongana mau gulai kambing saja lah naik tensinya. Mendongana mau gulai kambing sama tensi lah naik. Nauzubillah. Jadi kalau alasannya itu banyak orang yang tak suka, jangan berikan kepada orang yang tak suka itu. Jadi hamba Allah yang berbahagia. Kemudian lagi nanti ini. Pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang sholat. Khususnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah ada enggak azannya? Tidak ada. Kalau di beberapa tempat Bapak Ibu, ini melepas orang haji ini dengan azan. Saya pernah disuruh azan untuk melepas orang haji. Waktu itu awak tidak menguruti berkerojokan saja. Allahu Akbar. Itu melepas jamaah haji keluar dari rumahnya itu pakai azan. Di beberapa daerah termasuk di daerah saya dulu. Seperti itu. Jadi melepas jemaah haji ini tidak ada anjurannya, tuntunannya, contohnya. Harus dilepas dengan azan dan takbir. Tidak ada. Tapi orang melakukan itu. Jadi melepaskan jemaah haji itu bagaimana? Lopez saja. Didoakan paling lewat selamat Bapak Ibu. Didoakan dia semoga Allah selamatkan ketika dia berangkat. Allah selamatkan ketika dia kembali. Ini kan tidak, setelah azan takbir sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dulu kan sampai ke Padang tuh diantar. Kalau sekarang kan tidak, cuma sampai di di kantor bupati ya mungkin. Dari rumah ke kantor bupati itu diiringi dengan gema takbir. Bapak Ibu, takbir ini termasuk syiar. Di dalam Al-Quran ada tuntunannya. Takbir itu kapan kita bertakbir? 1. Ketika takbir Idul Fitri itu tuntunannya surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Ta'ala berfirman. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah. Hendaklah disempurnakan puasa dulu. Kemudian setelah itu walitukabbirullah. Bertakbirlah kepada Allah. Ala ma hadakum. Sesuai dengan petunjuknya kepadamu. Maka masa bertakbir di Idul Fitri itu mulai dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesai sholat Id dilaksanakan. Ada satu pendapat mengatakan sampai matahari terbenam hari itu. Itulah takbir Idul Fitri. Jadi dari maghrib sampai selesai sholat Id. Bagaimana dengan hari raya Idul Adha? Takbirnya kapan tuh? Allah Ta'ala firmankan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ada ayyamin ma'dudat, ada ayyamin ma'lumat. Jadi ulama membicarakan ini sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasul dan para sahabat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat.
Mana itu ayyamin ma'lumat? Yang disebut ayyamin ma'lumat itu adalah sejak dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan ayyamun ma'dudat itu adalah sejak dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Apa perintahnya di sana? Wadzukurullah. Berzikirlah kepada Allah. Nah, ketika kita hendak berzikir kepada Allah, zikir apa yang hendak dibaca? Tentu harus ada tuntunannya. Maka kita merujuk kepada hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih utama, yang lebih afdal untuk melakukan amal soleh di dalamnya, kecuali orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 sampai tanggal 10. Bertanya sahabat, amalan apa yang mesti kamu lakukan ya Rasulullah? Rasulullah katakan, perbanyaklah oleh kalian bertakbir. Jadi amalannya takbir. Salah satu sunnah yang hilang itu adalah takbir. Orang mana ada bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah? Siapa kita nana ada bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Padahal amalan mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu takbir tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surang-sorak. Ketika sendiri di rumah, ketika bekerja di sawah. Takbir. Ini nama takbirnya takbir mutolak. Cuma takbir itu ada 2 macam. Ada namanya mutolak, ada namanya muqayyad. Yang mutlak itu apa tuh? Takbir yang dilakukan sembarang waktu sejak dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Bila saja pagi, sore, siang, malam, duduk, berjalan, berdiri, sendiri kita di rumah, di ladang, di warung. Takbir. Namanya mutlak. Takbir mutlak. Ada lagi namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Kapan itu dilaksanakan? Mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah sampai waktu asar hari tasyrik yang ketiga. Asal selesai sholat wajib, takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Jadi kalau takbir mutlak itu amalan yang dilakukan masing-masing orang sejak tanggal 1. Ibu-ibu sambil ngasuh cucu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak sambil merambah-rambah di pora, jemprot-jemprot, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak kawan lewat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah kuat kan malah takbirnya. Ini namanya takbir mutlak. Kalau yang setiap selesai sholat dari subuh hari Arafah itu, pokoknya misalnya kini tanggal 9, wah. Misalnya hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh sudah mulai bertakbir. Nanti setelah sholat zuhur takbir. Setelah sholat asar, pokoknya setiap selesai sholat. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah waktu asar. Inilah yang disebut dengan takbir muqayyad. Nah, kalau yang mau melepaskan jemaah haji itu takbir apa namanya? Dari mana kita buat tuntunannya? Dasarnya dari mana? Dari semangat hajinya saja tidak bisa. Asal dari semangatnya saja kita buat syariat baru? Tidak bisa. Mengazankan orang haji dari mana kita buat dasarnya? Yang akan dipertanyakan itu nanti Bapak Ibu, dari mana dasar amalan itu kita lakukan? Itu nanti yang akan berat kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak tahu pertanyaannya cuma satu saja. Kenapa Ibu lakukan? Saya nyontoh si Polan. Nah, yang jadi contoh ini nanti yang berat pertanyaannya. Badai dicontohkan. Contohnya seperti siapa nih? Saya misalnya. Saya dianggap tahu, saya mengerti tentang hukumnya.
Saya tahu kalau itu bukan tuntunan, tapi tetap saya kerjakan. Allah akan tanya saya nanti, kenapa kau syariatkan itu? Kenapa kau ajarkan itu? Kenapa kau praktekkan itu? Coba lihat ratusan orang di belakangmu yang antri menuntutmu karena engkau telah mengajarkan sesuatu yang salah. Itu makanya awak ndak mau sembarang menyampaikan atau sembarang mengamalkan. Karena akan banyak orang yang mencontoh, dan setiap orang yang mencontoh akan menuntut kepada saya nanti dari mana Tuhan dapatkan amalan itu. Itu ndak tolok, Pak. Makanya kalau sembarang sendiri wak dia ndak. Biarlah wak ndak dipakai orang mengaji, tapi kalau mencontohkan sesuatu yang ndak ada tuntunan, mau ndak berani. Baik. Jadi yang disebut takwa tadi berat ya. Kalau itu kan borek itu berarti jadi orang takwa itu. Beramal mesti sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini mungkin tidak selesai hari ini, waridha bil qalil wal istidadu yaumir rahim. Ini akan kita lanjutkan nanti pada Senin malam Selasa ya. Insyaallah Senin malam Selasa. Selasa malam ya. Selasa malam. Nah, Selasa malam. Insyaallah. Itu subuh Ustaz. Berbeda pula subuh salah. Kece pada tu subuh salah orang beda belum begitu. Sebab Selasa malam itu kajiannya tidak salah surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Ayo beda. Nah tundalah dulu sepokanlah ibu-ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.